Halo semuanya, kali ini kita akan mendemonstrasikan aplikasi, sistem klasifikasi, menggunakan metode berbasis data, mesin learning. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem klasifikasi dan metode yang digunakan. Sistem klasifikasi adalah salah satu cabang mesin learning, yang digunakan untuk mengelompokkan data, ke dalam kategori atau kelas tertentu, berdasarkan pola dari data sebelumnya. Sedangkan, mesin learning adalah cabang kecerdasan buatan, AI, yang membuat komputer mampu belajar dari data, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Langsung saja kita cloning aplikasinya melalui repositori GitLab. Untuk dokumentasi cara setup-nya kita bisa buka panduan setup yang telah disediakan. Pertama, kita cloning repositori GitLab dari HIRI Digital dengan cara git clone URL repository. Lalu masuk ke dalam folder repository dengan cara cd repository name. Selanjutnya install semua dependensi yang diperlukan. Setelah itu, copy file environment dan generate application key. Lalu setup database-nya. Setelah database kita setup, selanjutnya kita buat database-nya di MySQL, dengan nama yang sama seperti yang sudah kita setup. Selanjutnya kita jalankan migrasi. Lanjut kita jalankan seeders-nya. Setelah semua proses instalasinya selesai, kita coba jalankan aplikasi ini, lalu kita akses melalui browser di HTTP localhost 8000. Untuk kredensial loginnya kita bisa lihat di dokumentasi repositorinya. Di sini tertera username dan password kredensialnya. Langsung saja kita login. Ini adalah halaman dashboard aplikasi. Halaman ini menampilkan statistik data yang tersedia. Pada sisi kiri layar, terdapat daftar menu yang memuat setiap modul aplikasi. Salah satu menu yang tersedia adalah dataset. Menu ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataset dan dataset values. Dataset adalah sekumpulan data yang digunakan dalam proses mesin learning. Data biasanya berbentuk tabel yang terdiri dari kolom, atribut atau fitur, dan baris, record atau instansi. Sedangkan dataset values adalah isi atau nilai data pada setiap sel di dalam dataset tersebut. Dataset ini umumnya diisi dengan data training dan data testing, yang nantinya akan digunakan untuk melatih model berdasarkan algoritma mesin learning yang dipilih. Langsung saja kita coba input dataset dengan data training dan data testing. Di sini terdapat dua bagian utama, yaitu kolom fitur dan kolom target class. Kolom fitur berisi atribut atau karakteristik yang akan digunakan sebagai masukan atau input dalam proses pembelajaran mesin learning. Sedangkan kolom target class adalah label atau kategori yang menjadi tujuan prediksi, misalnya status karyawan, jenis produk, atau hasil keputusan tertentu. Kita akan coba input data values. Di aplikasi ini kita bisa input manual dan bisa upload data.
Dengan memisahkan antara fitur dan target kelas, sistem dapat belajar dari pola data training, lalu diuji menggunakan data testing untuk mengukur tingkat akurasi model. Langsung saja kita coba menu model training. Model training adalah proses melatih algoritma mesin learning menggunakan dataset training dan testing. Tujuannya agar sistem dapat mengenali pola dan hubungan antara fitur atau input dengan target class atau output. Di aplikasi ini tersedia beberapa algoritma klasifikasi, di antaranya SVM, Random Forest, Naive Bayes, KNN, dan Decision Tree. Setiap algoritma akan menghasilkan performa dan tingkat akurasi yang berbeda, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan algoritma terbaik untuk kebutuhan tertentu. Hasil dari proses training ini adalah sebuah model yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Setelah proses model training selesai dilakukan, kita dapat menggunakan model yang sudah tersedia untuk melakukan prediksi pada data baru. Selanjutnya, kita akan mencoba satu persatu model dari berbagai algoritma yang tersedia. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki karakteristik dan tingkat akurasi prediksi yang berbeda, lengkap dengan detail proses yang dijalankan. Dengan demikian, proses mesin learning dapat dikatakan berhasil dilakukan dan terbukti bermanfaat dalam menentukan prediksi. Selanjutnya, kita masuk ke menu Hasil Prediksi, yaitu tempat untuk melihat seluruh hasil prediksi yang telah dilakukan menggunakan model yang tersedia. Terakhir, terdapat menu Laporan, yang berfungsi untuk menyajikan rangkuman mulai dari dataset, model yang digunakan, hingga hasil prediksi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sangat berguna untuk kebutuhan dokumentasi dan analisis lebih lanjut, serta dapat diunduh dalam format PDF atau Excel. Dengan adanya rangkaian fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengelola dataset, melatih model machine learning, melakukan analisis hasil, serta memperoleh prediksi dan rekomendasi keputusan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Tertarik untuk mencoba atau ingin tahu lebih lanjut? Silakan hubungi kami melalui link tray yang tersedia di deskripsi. Terima kasih, dan sampai jumpa.